Shalom, saudara-saudaraku terkasih, di tengah rutinitas dan kesibukan kita hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk membuka hati kita bagi Tuhan melalui renungan harian keluarga saat ini. Mari kita buka ibadah ini dengan pujian sebagai ungkapan syukur dan kerinduan kita kepada Tuhan. Mari menyanyi pujian, jangan lelah. Bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, karena kami terus mendapati setiap hari penyertaan dan perlindungan-Mu tetap Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini, kami rindu lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Sesungguhnya semakin kami mengerti maksud Tuhan, maka itu semakin memberikan kebaikan kepada kehidupan yang kami jalani saat ini. Karena itu, urapan Roh Kudus Tuhan ada bersama dengan kami untuk membaca dan merenungkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-28, demikian tertulis. Sebab dengan tak jemu-jemu, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudaraku, tema renungan kita saat ini tidak jemu-jemu mengajar bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang makin skeptis dan bingung dengan banyaknya kebenaran versi diri sendiri, ada satu tugas utama yang tidak boleh berhenti, yaitu mengajar bahwa Yesus adalah Mesias. Inilah yang dilakukan oleh Apolos, seorang yang terpelajar, fasih, tapi lebih daripada itu, tekun dan tidak jemu-jemu menyatakan Injil. Melalui ayat ini, kita mendapati 3 hal yang sangat menginspirasi. Yang pertama, Apolos berani menyuarakan kebenaran. Ini bukan soal menang debat atau menunjukkan siapa yang paling pintar. Apolos tidak berbicara karena ingin mencari pengikut atau pengakuan. Ia bersuara karena kebenaran tentang Yesus tidak boleh dibiarkan diputar balikan. Ketika banyak orang meragukan bahwa Yesus adalah Mesias, Apolos tidak tinggal diam. Ia tampil di ruang publik dengan dasar kitab suci untuk menjelaskan dan membela iman. Yang kedua, Apolos berdasar pada kitab suci. Perhatikan frasa ini, dan membuktikan dari kitab suci. Apolos tidak asal bicara. Ia menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias berdasarkan firman Tuhan. Apolos tidak mengandalkan gaya bicara atau logika manusia, atau berdasarkan opini pribadinya.
ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias langsung dari kitab suci sebagai dasar iman yang tidak tergoyahkan. Ia tahu bahwa otoritas rohani bukan datang dari kemampuan diri atau pikiran sendiri, tapi dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu, apa yang ia ajarkan bukan spekulasi, tapi penyingkapan kebenaran yang sudah tertulis dalam firman. Yang ketiga, Apolos tidak jemu-jemu. Artinya, Apolos konsisten dan tekun. Inilah kekuatan sejati dari seorang pelayan Tuhan. Apolos tidak menunggu sambutan hangat atau pujian manusia. Ia setia mengajar meski ada penolakan, meski mungkin lelah atau tidak dihargai, namun ia tidak pernah berhenti untuk menyatakan kebenaran Injil itu. Saudara-saudaraku, menjadi pesan firman bagi kita yang pertama, ini jadi pengingat buat kita. Diam bukan selalu bijak. Hari ini kita juga hidup di zaman di mana kebenaran Yesus sering dipertanyakan. Baik ketika ada di kampus, maupun di media sosial, bahkan di ruang keluarga, ruang kerja, di mana saja kita berada. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi populer, tetapi untuk setia menyuarakan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yang kedua, firman Tuhan harus jadi fondasi utama kita bersaksi dan mengajar. Tanpa itu, kata-kata kita mungkin menarik, tapi tidak akan mengubahkan. Yang ketiga, di tengah zaman yang suka hal cepat atau instan, Tuhan mencari pribadi yang konsisten dan tekun, yang tidak mudah bosan, yang tidak goyah saat Injil dianggap tidak populer oleh banyak orang, yang terus bersaksi bukan karena nyamannya, tetapi karena Injil layak disampaikan sampai akhir zaman. Kita dipanggil bukan hanya untuk tahu Injil, tapi untuk hidup dan menyatakannya tanpa jemu bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Mari kita bertanya hari ini, apakah kita masih setia menyampaikan bahwa Yesus adalah Mesias? Apakah kita membaca dan mau memahami firman atau hanya ikut arus opini? Apakah kita sudah jemu atau tetap konsisten dan tekun sebagai anak Tuhan? Saudaraku, Tuhan memanggil kita hari ini seperti Apolos untuk berani berdasarkan firman dan tidak jemu-jemu mengajar bahwa Yesus adalah Mesias. Karena dunia berubah, tapi Injil tetap. Dan Yesus tetap satu-satunya pengharapan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah melalui firman yang boleh kami renungkan saat ini, menjadikan kami pribadi atau umat Tuhan yang tidak jemu-jemu untuk mewartakan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Kendati pun begitu banyak tantangan yang sedang kami hadapi, kendati pun seolah dunia sekarang menggeser posisi dan keutamaan Tuhan dalam kehidupan manusia, tetapi biarlah kami sebagai umat Tuhan mau tampil beda. Kami tetap mempertahankan iman. Tidak ada yang dapat menggantikan keutamaan Tuhan dalam kehidupan kami. Semua kami yang boleh berada dalam ibadah, renungan harian keluarga saat ini, Tuhan berkati. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau ada yang dalam pergumulan, biar Tuhan buka jalan. Biarlah kiranya Tuhan akan menolong kami hari lepas hari. Ini doa kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga saat ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sepanjang hari ini. Shalom.